Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Hardiansyah dengan NIM 12350111759. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang penjelasan dan praktek integrasi penggunaan variabel tipe data, penerapan SQL pada PL/SQL dan NestBlock dengan dosen pengampu mata kuliah PL/SQL Pak Suwanto Sanjaya, STMkom. Pembahasan pada video kali ini ada empat materi, yaitu penggunaan variabel dalam PL/SQL, penggunaan tipe data, penerapan SQL pada PL/SQL, dan terakhir NestBlock. Yang pertama yaitu penggunaan variabel dalam PL/SQL. Dalam penggunaan variabel, sama seperti bahasa pemrograman lainnya. Pertama, variabel digunakan untuk menyimpan data sementara. Kedua, variabel bisa digunakan untuk memanipulasi nilai yang disimpan oleh variabel. Lalu, variabel bisa digunakan ulang nantinya. Yang pertama itu ada declare, bagian dalam variabel. Kita akan membahas declare terlebih dahulu. Sebelum memasukkan variabel, kita harus mendeklarasikan variabel yang ingin kita buat terlebih dahulu. Deklarasi ini akan memberitahu jenis data apa yang akan kita masukkan ke dalam PL/SQL tersebut. Contoh, saya punya gambar di sini. Di bawah declare itu ada nama variabel. Nama variabel itu misalkan ya harga, itu adalah nama variabelnya. Integer itu adalah tipe datanya, dan dalam kurung itu panjang datanya. Untuk pendeklarasian kita tidak harus langsung menentukan nilai default atau nilai awal atau default variabel. Kita tidak harus langsung menentukan langsung nilainya. Default awal variabel adalah tidak bernilai. Apabila variabel pertama sudah dideklarasikan, lalu variabel yang sama tersebut dideklarasikan kembali dengan nilai yang berbeda, maka output dihasilkan adalah hasil deklarasi dari nilai yang terakhir kali diubah. Contohnya itu vname varchar, panjang datanya 25. Output yang kita ingin masukkan, yang ingin kita keluarkan adalah vname-nya Egi. Nah, output pertamanya itu namaku, itu kosong, lalu output keduanya itu Egi. Output pertamanya itu tidak ada bernilai. Lalu selanjutnya output keduanya itu kita tambahkan dengan nilai variabel varchar Egi, maka output yang keduanya akan nilai outputnya itu akan muncul di output yang terakhir kali, output yang selanjutnya kita panggil. Contoh, declare variabel awal sudah ditentukan, tetapi variabelnya diubah di akhir executable sectionnya. Contoh, variabel varchar dengan panjang data 20, isinya John. Terus di bagian executable-nya tuh kita masukkan data baru, yaitu Steven. Maka output yang keluar adalah data yang terakhir kali kita masukkan, yaitu Steven. Variabel akan banyak digunakan di subprogram sebagai variabel murni maupun parameter. Variabel juga bisa dimasukkan ke dalam tabel dengan menggunakan select into. Setelah into,
setelah itu nama variabel dimasukkan. Seperti contoh di sampingnya, select to char into nama variabel. Lalu contoh penggunaan pada functionnya yang seperti di gambar di samping. Nama function adalah num karakter nama functionnya. Create function num karakter. Paste string itu di dalam kurung paste string itu adalah parameternya. Parameter tersebut akan diolah dalam function tersebut. Ini adalah contoh penggunaan num karakter yang telah dibuat tadi. Yang num karakter itu penggunaan num karakter itu ini adalah contoh penggunaan num karakter yang telah dibuat tadi. Contohnya ada di gambar di bawah tersebut, gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya ada lexical units. Lexical units adalah yang membangun blok dari PL/SQL itu sendiri, seperti aturan dari identifiernya dan lain-lain. Identifier itu apa? Identifier itu adalah ID yang kita tentukan, seperti variabel atau nama prosedur maupun nama function, itu disebut juga identifier. Dalam identifier ada aturan umum yang harus diikuti, yaitu kita tidak boleh menggunakan nama yang sudah menjadi reverse word seperti exception, prosedur, function, variable, constant, package, record, PL/SQL table, cursor. Reserved word itu adalah kata yang tidak bisa kita gunakan lagi di dalam PL/SQL karena sudah menjadi variable PL/SQL tersebut atau identifier. Untuk live code-nya sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita membuat prosedur. Declare kita akan ubah menjadi create or replace prosedur, table as table. Code akan menjadi seperti ini. Create or replace prosedur table as selanjutnya nama variable varchar 25 begin
namun jodoh IMS output headline concatenation nama lalu kita jalanin. Oh, nah ini kita lihat di tabelnya. Gimana tuh? Ya begitulah. Tekan-tekan identifier itu yang pertama maksimal 30 panjang karakter, lalu selanjutnya harus dimulai dari huruf, mau itu huruf kecil ataupun besar. Boleh memasukkan unik karakter seperti lambang dolar, underscore maupun hashtag. Lalu selanjutnya identifier tidak sensitif dan juga tidak boleh menggunakan spasi. Contoh identifier itu seperti di gambar tersebut. Seperti select, into, from, itu termasuk ke dalam identifier. Kemudian ada reservoir seperti yang saya bilang sebelumnya. Ini adalah kata-kata yang tidak boleh digunakan di dalam identifier karena kata-kata berikut sudah digunakan di dalam PL/SQL tersebut. Contoh-contohnya adalah yang ada di tabel. All, create, from, modify, select, alter, that, group, not, synonym, dan sebagainya. Contohnya jika kita menggunakan reservoir seperti nilai nama variabelnya itu date, kita tidak bisa kita tidak bisa membuat nama variabel itu date karena date itu sudah menjadi
identifier di dalam PL/SQL, yaitu sebagai tipe data. Selanjutnya ada delimiter, adalah simbol yang memiliki makna spesial di dalam PL/SQL, seperti simbol plus, minus, kali, bagi, sama dengan, karakter, statement, dan sebagainya. Lalu ada itu literal. Literal adalah numerik eksplisit, string karakter, tanggal ataupun nilai boolean yang mungkin disimpan di dalam variabel. Literal diklasifikasikan sebagai karakter, numerik, boolean. Contoh karakter itu adalah seluruh simbol yang ada. Tipe data yang biasanya dipakai adalah varchar. Untuk mengawali dari karakter wajib menggunakan tanda petik dan juga karakter case sensitif, dan juga karakter ini case sensitif. Lalu contoh numerik itu seluruh angka yang ada. Boolean hanya false, true ataupun null. Lalu ada comments. Tanda komen itu ada strip 2 dan juga garing bintang garing. Tidak akan diproses jika kita membuat karakter di dalamnya. Lalu selanjutnya ada live code-nya. Lalu untuk live demo programnya, pertama kita create SQL file baru, lalu kita buat declare nama variabelnya itu nama, tipe datanya varchar, panjang datanya itu 25, begin, nama, statementnya, kita isi variabel itu John, dan lalu selanjutnya kita outputkan IBMS output with the line hello kita masukkan concatenation nama variabelnya n titik koma, lalu kita tekankan, kita execute SQL-nya. Lalu selanjutnya live code. Kedua, penggunaan tipe data dalam PL/SQL. Jenis-jenis tipe data ada banyak, yaitu 1. Tipe data skalar, 2. Tipe data komposit, 3. Tipe data referensi,
keempat tipe data lob, kelima ada tipe data lainnya seperti rawit. Rawit itu menyimpan alamat fisik dari sebuah baris dalam tabel. Rawit menyimpan alamat logis atau fisik dari sebuah baris. Contohnya tipe data itu, contoh-contoh tipe data ya varchar, number, date, boolean. Binary float juga. Lalu yang ketiga adalah penerapan SQL pada PL/SQL. Pada PL/SQL hampir semua parameter maupun fungsi-fungsi itu sama seperti SQL. Misalkan seperti statement SQL select last day dalam kurung sysdate from dual. Maka kalau di PL/SQL akan menjadi declare last day, nama datanya, nama variabelnya, date, tipe datanya, begin last day, titik koma sama dengan itu statement last day dalam kurung sysdate. Di BMS output line itu adalah untuk menampilkan output dari apa yang ingin kita keluarkan variabelnya. Dalam kurung ini variabel yang kita ingin kita keluarkan, kita outputkan. Lalu n. Fungsi SQL dalam PL/SQL. Fungsi yang tersedia dalam pernyataan prosedur itu ada karakter, number, date, konversi tipe data, dan fungsi lainnya. Fungsi yang tidak tersedia dalam pernyataan prosedur ada decode, case digunakan sebagai gantinya, fungsi group, average, min, max, dan lain-lainnya dapat digunakan hanya dalam pernyataan SQL. Fungsi SQL dalam PL/SQL. Fungsi SQL yang akan membantu dalam memanipulasi data. Fungsi-fungsi tersebut terbagi dalam kategori berikut: karakter, angka, tanggal, konversi, dan lain sebagainya. Karakter function. Ini beberapa contoh karakter function dalam PL/SQL. Sebenarnya masih ada banyak lagi selain yang ada di tabel ini. Ada karakter, lower, replace, upper. Contoh penggunaan karakter function itu ada seperti length, upper, concatenation. Concatenation ini adalah penghubung antara dua variabel. Lalu ada number function. Contohnya itu ada abs atau absolute, log, sin, tan, mod, cos, dan lain sebagainya. Penggunaan number function itu ada seperti sign dan juga round. Ini penggunaan function sign. Yang ini adalah round. Round itu adalah pembulatan. Selanjutnya ada date function. Ini yang berhubungan dengan tanggal, seperti add months between, current date, around, current timestamp, sysdate, last day, terang, dan lain sebagainya. Penggunaan date function itu ada add months dan months between. Months between ini seperti menjumlahkan
antara 2 bulan yang kita tentukan. Misalkan seperti Januari sampai Mei, itu akan dihitung berapa bulan yang ada di antara 2 bulan tersebut. Lalu selanjutnya adalah data type conversion. Data type conversion terbagi menjadi 2, yaitu implicit conversion dan explicit conversion. Implicit conversion, dalam konversi implicit, PLSQL mencoba mengonversi tipe data secara dinamis jika data tersebut dicampur dalam suatu pernyataan. Konversi implicit dapat terjadi di antara banyak tipe data dalam PLSQL, seperti yang diilustrasikan oleh bagian berikut. Misalkan ini tabel matriks untuk implicit konversi itu. Misalkan date itu bisa dikonversikan menjadi long dan juga varchar. Long bisa dikonversikan menjadi varchar, number bisa dikonversikan long, PLS integer dengan varchar, dan sebagainya. Contohnya itu dua data variabel, number dan varchar. Misalkan kita ingin menambahkan kedua tipe data tersebut, number dan varchar, maka output yang dikeluarkan akan dikonversikan menjadi number. Di dalam PLSQL, tipe data yang tidak sesuai bisa langsung terdeteksi oleh PLSQL tersebut dan akan langsung dikonversikannya, seperti seperti varchar ke number. Kelemahan konversi implicit, sekilas konversi implicit mungkin tampak berguna, namun ada beberapa kelemahannya. Seperti lebih lambat daripada eksplisit. Saat menggunakan konversi implicit, kita akan kehilangan kendali atas program kita karena kita membuat asumsi tentang bagaimana Oracle menangani data. Jika Oracle mengubah data aturan konversi, maka code dapat terpengaruh. Code yang menggunakan konversi implicit lebih sulit dibaca dan dipahami. Kelemahan selanjutnya itu aturan konversi implicit bergantung pada environment tempat Anda menjalankannya. Misalnya, format tanggal bervariasi bergantung pada pengaturan bahasa dan jenis instalasi. Kode yang menggunakan konversi implicit mungkin tidak berjalan di server lain atau dalam bahasa lain. Sangat disarankan agar mengizinkan SQL atau PLSQL untuk melakukan konversi implicit atas nama Anda. Kelemahan selanjutnya, Anda harus menggunakan fungsi konversi untuk menjamin bahwa jenis konversi yang tepat terjadi. Selanjutnya, merupakan tanggung jawab programmer untuk memastikan bahwa nilai dapat dikonversi. Misalnya, PLSQL dapat mengonversi nilai char 2 Juni 1992 dalam kurung petik ke nilai date, tapi tidak dapat mengonversi nilai char yesterday ke nilai date. Demikian pula PLSQL tidak dapat mengonversi nilai varchar yang berisi karakter alfabet ke nilai number. Kelemahan selanjutnya, Anda harus menggunakan fungsi konversi untuk menjamin bahwa konversi yang tepat terjadi. Merupakan tanggung jawab programmer untuk memastikan bahwa nilai dapat dikonversi. Misalnya, PLSQL dapat mengonversi nilai char petik 2 Juni
1992 ke nilai dead, tetapi tidak dapat mengkonversi nilai char petik yesterday ke nilai dead. Demikian pula PLSQL tidak dapat mengkonversi nilai varchar yang berisi karakter alfabet ke nilai number. Lalu selanjutnya explicit conversion. Konversi eksplisit mengonversi nilai dari satu tipe data ke tipe data lain dengan menggunakan fungsi bawaan. Contoh fungsi konversi meliputi to number, raw it to char, lalu to char, hex to raw, to glob, dan sebagainya. Contohnya to char itu seperti berikut ini. Di BMS output to char sysdata tipe datanya itu varchar. Lalu misalkan ya to that, outputnya itu output to that-nya April, tipe data varchar April 1999, dan month to date April 1999. Lalu selanjutnya to number. Perhatikan bahwa prosedur di BMS output line mengharapkan argumen dengan tipe karakter seperti varchar 2. Variable vc adalah angka. Oleh karena itu kita harus secara eksplisit menuliskan kodenya di BMS output line to char vc. Lalu keempat itu adalah operator PLSQL. Untuk operator PLSQL itu kurang lebih sama seperti operator SQL. Ada logical, arithmetic, concatenation, tanda kurung untuk mengontrol urutan operasi, dan exponential operator. Macam-macam operator PLSQL adalah sebagai berikut. Bintang-bintang itu eksponensial, tambah kurang, satu bintang garing, ada selanjutnya ada tambah kurang, concatenation, ada comparison, logical negation, conjunction, dan inclusion. Contohnya itu increment, ada loop plus 1, increment, ada set the value of boolean, lalu selanjutnya validasi, validasi nomor validasi lalu selanjutnya itu adalah memvalidasi apakah nomor keren berisi nilai. Itu selanjutnya ada kelima, ada next block,
Nesblok dalam PLSQL adalah blok PLSQL yang diletakkan di dalam blok PLSQL lainnya. Dalam hal ini, satu blok PLSQL menjadi bagian dari blok PLSQL lainnya. Setiap nesblok memiliki lingkup atau scope sendiri dan dapat memiliki variabel, penyataan, penanganan, pengecualian yang berbeda dari blok yang mengandungnya. PLSQL adalah bahasa yang berstruktur blok. Unit dasarnya itu prosedur, fungsi, dan blok anonim adalah logical block yang dapat berisi sejumlah subblok. Setiap logical block berhubungan dengan masalah yang harus dipecahkan. Contohnya nesblok itu dalam declare itu ada declare, variabel yang ada dalam blok utama itu bisa digunakan di blok kedua, tetapi variabel di blok kedua tidak bisa digunakan di blok pertama. Misalkan variabel varchar 2 yang ada di declare dalam declare itu tidak bisa digunakan di declare yang pertama. Sekian pembahasan di video saya kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah artian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.